Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ila ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang dalam muqaddimah saya bacakan selain perintah kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang kedua tadi saya bacakan surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta terbaikmu. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyambutnya yang kita semuanya sudah hafal. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasah. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila seorang manusia sudah sampai pada ajalnya, maka terputus. Seluruhnya akan terputus. Kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah. Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya hingga kapanpun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat dan hadis ini karena para sahabat dan semestinya kaum muslimin menempatkan adab terhadap Al-Quran di dalam tilawah, hendaklah menjadikan dan menganggap bahwa yang dibaca itu, ayat yang dibaca itu ditujukan kepada kita. Maka para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjadikan ayat ini karena merasa tertuju kepadanya. Para sahabat kemudian menjadikan berlomba-lomba untuk memberikan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diinfakkan di jalan Allah dengan harta terbaiknya yang telah dimiliki. Ini pula yang mendukung dan sangat mendorong para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjadikan wakaf itu sebagai gaya hidup. Wakaf
dijadikan sebagai hobi bagi mereka. Bahkan tidak mungkin mereka kemudian menganggap, jangan sampai kalau ada satu peluang yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka menjadi orang yang terdepan untuk memberikan harta terbaiknya. Kalau kita sebut misalnya salah satunya adalah sahabat-sahabat Rasulullah, Umar Ibnul Khattab, yang kemudian memberikan tanah yang paling subur di daerah Khaybar, yang kemudian tanah ini diserahkan untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat Utsman bin Affan, beliau yang telah mewakafkan sumur yang hingga kemudian saat ini masih bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin. Dan juga sebuah kebun yang sangat dicintainya. Abu Thalhah pun kemudian tidak mau ketinggalan. Abu Thalhah yang kemudian mewakafkan kebun yang sangat dicintainya untuk diserahkan, untuk diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wakaf menjadi sumber dari keberkahan. Karena wakaf berfungsi sebagai investasi akhirat, yang ini merupakan amal jariyah yang termasuk dalam shadaqatin jariyatin, yang pahalanya terus akan mengalir dengan derasnya sampai kapanpun. Wakaf juga bukan sekedar memberikan manfaat secara material, tetapi wakaf membawa kepada keberkahan spiritual. Dengan wakaf bukan sekedar untuk berbagi rizki, tetapi dengan wakaf sekaligus membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membangun hubungan baik kepada sesama manusia. Itulah yang disebut dengan hablum minallah dan hablum minannas. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan wakaf bukan sekedar menyumbang untuk kepentingan masyarakat, akan tetapi dengan berwakaf mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang dilakukan secara istiqomah. Bagaimana mungkin tidak istiqomah dalam ibadah ketika kita sudah berwakaf? Kita sampai meninggal pun, jangankan ketika masih hidup, kita sampai meninggal pun pahalanya akan terus-menerus mengalir untuk orang-orang yang berwakaf dengan tulus dan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan wakaf, ini bisa mengantarkan manusia menjadi dan memiliki predikat khairun nas, menjadi orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik di mata Allah dan orang yang terbaik di mata manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga dengan kata lain, nikmatnya rizki yang sudah kita miliki, nikmatnya rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua ini adalah satu rizki yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih berkualitas, yaitu menjadi khairun nas, menjadi manusia yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kita. Mana kemudian yang lebih penting antara rizki dengan nikmat? Di antara kita ada yang menjawab, tentunya rizki lebih penting daripada nikmat. Ada juga di antara kita yang menganggap kemudian nikmat bagaimanapun lebih penting dari sekedar rizki. Ada yang kemudian mengatakan bahwa rizki itu penting agar bisa kita nikmati. Hadirin rahimakumullah, rizki dan nikmat itu sesungguhnya saling berkaitan. Di mana rizki dan nikmat itu saling berkaitan? Yaitu pada penggunaannya. Semua rizki kita yakini semua dari Allah. Tidak ada rizki yang tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi ketika rizki yang berasal dari Allah itu sudah sampai dalam genggaman kita, maka disitulah bedanya. Ada orang yang kemudian memanfaatkan rizki yang diberikan oleh Allah itu untuk jalan yang diridhoi oleh Allah. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadikan rizki dari anugerah Allah itu dijadikan dan digunakan untuk jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengundang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rizki itu nanti bedanya, ada rizki yang bisa menjadi nikmat. Rizki itu juga bisa menjadi ujian. Rizki itu juga bisa menjadi musibah. Bahkan rizki itu juga bisa berubah menjadi azab. Sangat mungkin rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini menjadi nikmat, karena bisa mengantarkan kita menjadi orang yang mulia. Rizki yang diberikan oleh Allah menjadi nikmat ketika kita menjadi dan diantarkan oleh rizki itu menjadi orang-orang yang khairun nas. Bisa menjadikan kita menjadi lebih baik di mata manusia maupun lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sangat mungkin rizki juga menjadi ujian bagi kita, karena kita menganggap bahwa rizki ini menjadi beban yang sangat berat untuk kita. Bahkan rizki juga bisa menjadi musibah, karena setiap musibah selalu kita anggap menjadi sebuah masalah. Maka tidak tertutup kemungkinan rizki yang diberikan oleh Allah yang sudah ada di dalam genggaman kita ini suatu saat akan menjadi azab bagi kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, agar kita memiliki kemampuan untuk mengelola rizki berupa harta ini, sehingga menjadi nikmat yang akan memuliakan kita, bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang khairun nas anfa'uhum linnas. Kapan kemudian rizki itu menjadi mulia? Kapan kemudian kita menjadi mulia dengan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Yaitu ketika rizki itu bernilai akhirat. Ketika rizki itu bernilai akhirat, maka cara mensyukuri rizki kita adalah menjadikan rizki kita itu bernilai akhirat. Salah satu contoh adalah misalkan rizki berupa harta. Kita gunakan harta ini untuk di jalan Allah, supaya memiliki pahala yang selalu mengalir, termasuk ketika diwakafkan. Rizki berupa kesehatan. Katakan salah satu contoh adalah kesehatan mata yang kita miliki. Maka rizki berupa sehatnya mata kita ini digunakan untuk apa? Ketika mata yang sehat ini kita gunakan untuk melihat Al-Quran, untuk tilawatil Quran, melihat mushaf yang ada di dalam Al-Quran, maka mata kita berarti memiliki nilai akhirat. Tetapi ketika mata ini digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah, menjadikan kita bermaksiat, maka berarti mata kita ini tidak ada nilainya untuk akhirat kelak. Yang ini, rizki berupa kesehatan, rizki berupa harta, rizki berupa apapun akan menjadikan musibah dan bahkan mengundang azab kelak di hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terakhir, apakah ketika kita mau berwakaf itu kemudian menunggu sampai kita kaya terlebih dahulu? Ternyata tidak. Sebelum khutbah Jumat ini, saya naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah yang sangat singkat ini. Sempat ngobrol kepada salah satu jamaah, salah satu pengurus, bahkan salah satu orang yang ikut berkontribusi di dalam masjid ini. Bahwa ternyata ada orang yang mewakafkan hidupnya untuk masjid ini. Mewakafkan tenaganya, mewakafkan waktunya, hartanya, pikirannya. Semuanya diwakafkan untuk rumah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ketika kita orang-orang yang termasuk suka kepada mewakafkan ini, menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup kita dengan apapun, wakaf dengan tenaga kita, wakaf dengan umur kita, wakaf dengan ilmu kita, apalagi wakaf dengan harta yang kita cintai, yang kita miliki, insya Allah
Allah akan bangunkan kita sebuah istana di dalam surga. Man bana masjidan banallahu buyutan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, yang mewakafkan dirinya untuk masjid, maka Allah akan bangunkan sebuah istana di dalam surga kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dan mewakafkan harta-harta kita dan apapun yang kita miliki untuk diwakafkan di jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari bersama-sama kita tundukkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Semoga tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulang dari sini semoga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Hanan, ya Manan, ya Badi'us samawati wal ardh. Ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah al-halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil quwwah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi absarina wa asma'ina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.